Oke teman-teman, balik lagi PSR. Kali ini kita akan ngebahas Snyder Cut, Justice League versi Snyder Cut. Setelah penantian begitu lama, 3 tahun lebih, akhirnya Snyder Cut benar-benar resmi, officially diumumkan akan rilis tahun depan, 2021. Banyak detail-detail pastinya yang bakal bisa kita kulik dari sini, dan akhirnya kita mau buat video ini, discussion. Kali ini discussionnya sayangnya gue nggak ngajak orang lain ya gitu, karena gue rasa kita berdua udah cukup lah. Gue Andri dan partner gue Isman, gue rasa udah cukup lah untuk apa ya, untuk ngebahas ini Ngebahas, gitu. ya. Karena nggak perlu yang geek banget, karena kita udah geek kalau Snyder Cut. Udah geek banget gitu. Self-proclaim ini ya. Karena penantian panjangnya para fans bikin campaign rilis The Snyder Cut akhirnya nggak sia-sia gitu. Bikin nyari dana, nyumbang ke Child Suicide Prevention Center, taruh di billboard di Comic-Con. Jadi nggak sia-sia. Akhirnya rilis Sampai juga. bikin website juga segala. Iya, bikin website, update segala macam. Gimana Zack Snyder kadang-kadang ngasih teaser yang rese gitu loh. Akan memberikan harapan. Akhirnya harapannya terjawab juga, teman-teman. Untungnya kita nggak jadi korban PHP, Ndri. Betul. Akhirnya terjawab gitu di mana Snyder Cut Justice League versi original vision-nya Zack Snyder rilis juga gitu. Sip. Kalau ini berapa lama sih, Ndri ya? 3 tahun ya kita nunggu? 3 tahun, 2017 atau 16 ya Justice League ya? Setahu gue tuh 2017 apa 16 gue lupa detailnya. Gue tuh ingetnya kan pertama kali kan Justice League yang Snyder Cut itu. Bukan waktu itu kabarnya cuma Zack Snyder akan keluar dari produksinya Justice League. Itu sekitar tahun 2016. Oh, berarti 2017 rilisnya ya? 2017, berarti sebenarnya 4 tahun, Dri, kita nunggu untuk Astaga, sedih banget ya. Soalnya gue inget banget, jadi tahun 2016 kan masih produksi tuh. Lalu kemudian udah mulai muncul rumor-rumor kalau yang versi awal, versi Snyder Cut, yang versi rough cut-nya, itu kalau menurut eksekutifnya Warner Bros. Itu unwatchable. Nggak bisa ditonton, atau saking jeleknya gitu nggak bisa ditonton. Atau mereka takut aja, maksudnya lo tahu sendiri lah waktu itu Batman vs Superman kan ya penilaiannya jelek ya. Gagal banget di box office, cuman nggak sesuai harapan, dan banyak yang kecewa dengan film tersebut. Dan akhirnya tuh yang bikin eksekutif Warner Bros. Mikir-mikir ulang ketika Zack Snyder ngasih cut awal dari Justice League-nya, sekitar 2,5 jam durasinya, dan mereka mikir, aduh ini nggak bakal bisa dinikmati nih, nggak unwatchable lah waktu itu, yang gue lihat kutipannya di berbagai sumber. Terus akhirnya mereka minta tolong ke orang yang ikut mengembangkan MCU waktu itu, adalah Joss Whedon. Dan waktu itu Joss Whedon setahu gue lagi ngembangin Batgirl, film Batgirl. Oh, itu gue baru tahu tuh. Nah, jadi waktu itu gue inget banget, jadi Joss Whedon waktu itu antusias banget. Joss Whedon kan feminis kan, dan dia sebenarnya suka film-film dengan karakter perempuan. Dan kemudian dia tawarin, lo mau bikin film Batgirl nggak? Gua mau. Dia lagi develop, Warner Bros. Nggak percaya sama visinya Zack Snyder untuk Justice League, Joss Whedon ditarik. And the rest is history. Justice League yang muncul lebih seperti Joss Whedon Cut dibanding Zack Snyder Cut. Tapi kan itu terjadi ketika si Zack Snyder cabut dari project kan. Karena ketika Joss Whedon ditarik untuk membantu Justice League, pada saat itu kan sebenarnya eksekutif yang maksa kan. Udah nih lu kerja sama Joss Whedon untuk ngebikin sesuatu yang lebih MCU banget gitu. Tapi jadi pada saat itu masih ada Zack Snyder. Masih ada. Dan sayangnya, sedihnya, si ini kan, anaknya kan tiba-tiba ada tragedi. Jadinya itu ngebuat dia kayaknya nggak fokus. Padahal kan awalnya kan dia pengen ngerjain Justice League sebagai pelampiasan untuk coping sistemnya dia lah. Makanya dia nggak fokus, karena juga visinya juga berubah, akhirnya dicabut kan. Kayak udahlah, bodo amat nih, Justice League mau dijadiin apa, suka-suka lu lah. Habis itu baru Joss Whedon ambil alih semuanya, baru berubah total. Iya, seingat gua itu Joss Whedon tuh sampai, jadi kan udah ada skripnya tuh. Joss Whedon tuh mengubah sekitar 80 halaman dari skrip yang dibikin Zack Snyder dan Chris Terrio. Chris Terrio kita tahu yang bikin Rise of Skywalker juga. Jadi gue kalau misalnya ada yang bilang Justice League waktu itu sebenarnya unwatchable, sebenarnya nggak mustahil banget karena ada Chris Terrio di situ, gue mikir. Dan lo tahu Rise of Skywalker seperti apa kan hasilnya. Iya sih. Cuman ya kalau gue sebagai Zack Snyder,
lo menghabiskan waktu lo untuk develop film tersebut dan kemudian diambil ketika film itu udah hampir tayang. Gue sendiri sih juga pasti bakal marah dan gue akan bilang fuck it, ambil deh, terserah mau lo apain. Iya, iya, iya. Iya. Cuman mungkin gue rasa kalau nggak, kan sebenarnya gerakan dari fans itu baru muncul tahun 2017 kan. Setelah beberapa tahun, kayaknya setahun setelah Justice League rilis gitu. Jadi memang Kayaknya enggak sih, setahu gue tuh masih di tahun yang sama. Jadi selisih beberapa bulan lah. Justice masih, League kan sekitar November kan. Oke, iya, berarti iya, mungkin jadi iya tahun kan? depannya lah. Tahun depannya, Tahun 2018-nya. depannya. Heeh. Eh, dan saat itu orang-orang udah pada tahu bahwa Zack Snyder keluar di akhir produksi, Joss Whedon merombak banyak dan sedikit banyak malah membuat Justice League ini rasa Joss Whedon. Gue nggak akan bilang rasa Avengers ya, karena kualitasnya tidak sebanding dengan Avengers. Joss Cuman Whedon jadi banget sih. Yang paling Joss ketara Whedon tuh banget. jokes-jokesnya lah. Jokes-nya tuh one-liner, quip-quipnya tuh sangat Joss Whedon. Joss Whedon banget sih. Itu yang buat gue kayak, aduh udahlah, pendekatan DC tuh bukan ke situ gitu loh. Iya, Tapi dibuat ke arah Marvel tuh jadi menurut gue, ya nggak udah pas. gitu. Jadi tidak ada spesialnya. Iya, karena jomplang banget kan dari Batman v Superman, Man of Steel yang sangat Mm-mm. dark, brooding, tahu-tahu Ini barat tanggal kayak Thor lempar. Dark World tiba-tiba ke Thor Ragnarok gitu loh. Berubah total, Iya, rebranding. berubah total. Mending Tapi rebranding jadi sukses. bagus. Iya. Masalahnya rebranding jadi jelek. Betul, itu masalahnya. Dan ya untungnya fans sadar uh, bahwa sebenarnya film ini mungkin lebih bagus kalau misalnya Zack Snyder masih yang pegang. Akhirnya mereka, kalau nggak salah kan mereka sampai bikin itu kan, kayak model-model kita bisa gitu lah. Bikin lewat change.org, release the Snyder Cut, Oh, petition, ya, ya. bikin petition gitu, sampai 100.000 atau 180.000 tanda tangan. Itu yang bikin Zack Snyder akhirnya melirik kembali ke Justice League adalah ketika dia tidak menyangka dukungannya akan sebanyak itu. Iyalah, gila men. Sampai ke Comic Con bikin billboard. Iya. Terus disumbangin duitnya ke Suicide Prevention Center gitu. Fansnya sampai sebegitunya. Menurut gue nggak cuma Zack Snyder sih yang sampai kepikiran gitu. Eksekutif Warner Bros. Menurut gue kepikiran juga sih. Gila, nggak mungkin kepikiran. lah. Nggak mungkin lah brand segede ini sampai fans sampai gerak. Iya. Segerak masanya tuh sampai pergerakan masanya kayak gitu. Gue sih ngerasa ini sih ada pasarnya sih. If I can make it, ini bakal benar-benar jadi salah satu sejarah perindustrian film sih. Sebenarnya sejarah juga enggak, maksudnya oke lah, ini gerakannya sangat besar di mana ratusan ribu fans DC, fans Zack Snyder atau fans Justice League mendorong sampai mengubah eksekutif Warner Bros untuk membuat film. Tapi sebenarnya gerakan-gerakan seperti itu udah ada sebelumnya. Tapi mungkin tidak semasif yang Justice League Snyder Cut ini. Tapi gue kurang tahu sih kalau di zaman dulu di era-era klasik ada yang seperti ini juga atau enggak ada versi alternatif yang digerakkan oleh para fans. Ada juga ya? Ada juga kayak, nggak semua digerakkan oleh fans sih. Jadi misalnya Superman 2 itu sebenarnya masih disutradarai oleh Richard Donner yang bikin Superman 1. Ini yang zamannya Christopher Reeve. Rilis bagus sebenarnya. Cuman beberapa tahun kemudian, karena waktu itu belum ada internet ya. Ketika internet berkembang, orang baru nyadar bahwa Richard Donner itu kan dipecat di tengah produksi Superman 2, lalu digantikan oleh Richard Lester. Nah, beberapa tahun kemudian, belasan tahun kemudian, ketika sudah ada internet, fans baru nyadar bahwa sebenarnya ada versi yang udah diedit oleh Richard Donner nih yang katanya lebih bagus. Mereka dukung, nggak semasifnya Zack Snyder, cuman tuh bikin Warner Bros berubah pikiran bahwa oke, kita kasih kesempatan lah. Jadi kita rilis home video aja. Kalau sekarang kan streaming, dulu home video, DVD. Akhirnya dibuatlah Superman 2 Richard Donner's Cut. Yang menurut gue pribadi emang lebih bagus. Seperti itu. Dan akhirnya itu juga ya. Dan itu yang kemudian dianggap canon. Jadi aslinya ada Superman 1, 2, 3, 4. Terus rilisnya Richard Donner's Cut untuk Superman 2, yang 3, 4-nya udah nggak dianggap. Dan kemudian muncul Superman Returns kan. Superman Returns pakai dari yang Richard Donner's Cut. Berarti possible juga ya Snyder Cut ini akan menjadi canon untuk film-film DCU selanjutnya ya? Sangat mungkin. Tapi itu kita bisa bahas nanti. Maksudnya kita berarti harus melihat film-film sesudah Justice League itu apa aja.
Dan kira-kira bisa dijembatinya bagaimana gitu, karena Atau sebenarnya gini sih, karena berarti kan perilisan yang paling dekat adalah di antara semua film DC adalah ini kan, Justice League menurut gua 2021 instead of apa, yang 2021 tuh rilis DC tuh kayaknya bukan bukan film yang terlalu penting menurut gua. yang udah rilis kan Birds of Prey, Shazam, sama satu lagi Aquaman. Heeh. Problemnya adalah Shazam dia merefer beberapa hal dari Justice League. Iya, iya. Dan kemudian Oh iya, Aquaman, kalau misalkan Superman dijadikan tirani Superman, tidak akan bisa tuh endingnya Shazam kayak gitu ya. iya, karena Heeh. endingnya Shazam ada Superman dan itu bukan post credit scene loh, yang dimana oke bilang, Iya, iya, oke iya. post credit scene itu fan service aja nggak dianggap. Heeh, Masalahnya adalah Superman-nya ada di ending filmnya, heeh. Iya, iya, sehingga iya. kalau misalnya